Cantik ya. Hai teman-teman semuanya, bersua lagi kita di channel Nagan Flower Gallery. Hari ini kita akan melihat tanaman hias calathea kita yang tumbuh subur, cantik dan segar ya, serta daunnya lebar-lebar, besar dan pertumbuhannya bagus. Nah, jadi hari ini kita akan melihat beberapa calathea kita yang subur, cantik dan segar seperti ini. Dan seperti ini semua pada cantik-cantik, daunnya pun lebar-lebar serta sehat ya. Dan hari ini kami akan memberikan beberapa cara untuk merawat calathea agar subur dan rimbun. Nah, ini dia rata-rata sudah pada rimbun dan sehat-sehat, serta ini kebetulan panas ya, tetapi karena di bawah paranet terlindungi, calathea kita bisa sesubur ini dan sebanyak ini ya. Ini semua rata-rata di bawah, kita tempatkan di bawah rak. Ada beberapa lagi yang sehat-sehat dan segar, teman-teman tinggal pilih mau yang mana. Dan hari ini kami akan memberikan ke teman-teman semuanya cara merawat calathea agar subur dan rimbun, bisa jadi seperti ini dan seperti ini juga, lebar-lebar daunnya. Bagaimana caranya? Ikuti ya dari pertama sampai terakhir, disimak. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau calatheanya bisa seperti ini, rimbun, sehat dan segar, yang pertama sekali yaitu pencahayaan yang cukup dan sesuai. Kalau terlalu panas, daunnya akan menguning satu persatu dan hangus ya. Jadi maksud dan tujuan pencahayaan yang cukup yaitu seperti ini teman-teman, tetap terkena cahaya tetapi kita lindungi dengan paranet seperti ini, dan insya Allah aman kalau sudah kita lindungi dengan paranet yang 2 lapis ya. Kita pakai aman untuk jenis tanaman hias calathea dan jenis tanaman hias lainnya. Makanya daunnya besar-besar, lebar-lebar serta punya banyak anakannya karena pencahayaan cukup dan sesuai untuk jenis tanaman hias calathea ini ya. Jadi ini yang pertama. Selanjutnya teman-teman memilih media tanam yang tepat. Maksudnya memilih media tanam yang tepat, jangan yang padat tetapi tetap gembur dan poros. Ini campurannya kami campur dengan 3 bahan, dan boleh ditambahkan teman-teman kalau mau menambahkan dengan pupuk kandang juga boleh. Ini yang sudah kita campurkan yaitu sekam bakar dan sekam mentah beserta dengan kokopit ya, kokopit sawit. Kalau teman-teman mau tambahkan dengan kokopit kelapa juga boleh, dan kohe ya, mau apa aja boleh, yang penting pupuk kandangnya, kohenya terpenuhi ya. Perbandingannya 1:1 kalau kami pakai sekam bakar dan sekam mentah 1, dan pupuk kandang 1 beserta dengan kokopit. Jadi dengan media yang seperti ini maka pertumbuhannya bagus dan cepat punya banyak anakannya. Contoh seperti ini dalam satu pot ada beberapa anakan, bahkan mata jarumnya pun banyak ya. Nah ini dia teman-teman, sehat dan segar. Dan selanjutnya teman-teman perhatikan kelembabannya, perhatikan kelembaban dari media tanam ini. Jangan juga terlalu basah, karena kalau terlalu basah maka akan mengakibatkan daunnya menguning satu persatu, pertumbuhannya tidak lancar ya. Apa nih, ini udah tumbuh suplir, spora suplir udah ke sini. Ini nanti kita pindahkan kalau sudah tumbuh besar ya, cantik ya, masih gemoy ya. Oke, selanjutnya teman-teman, jadi untuk calathea ini dia membutuhkan pot yang tepat. Jadi sesuaikan dengan keadaan tanaman hias yang kita rawat.
Kalau tanaman hiasnya besar, maka kita berikan dia pot yang besar. Contoh seperti ini teman-teman, ini potnya besar. Tapi kalau yang kecil, kita berikan pot yang kecil aja. Ya, kita sesuaikan dengan keadaan media, bukan media ya, calathea yang sudah besar ataupun masih kecil. Ini potnya karena sudah rimbun seperti ini, kita berikan pot yang besar. Sementara yang di atas seperti ini pot sedang, sesuai dengan isinya sedang juga. Dan rata ini semua sama ya. Nah, sama potnya. Nah, karena kita sesuaikan dengan keadaan tanaman hias yang kita rawat ini. Kalau sudah rimbun, kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Kemudian teman-teman, kita merawat calathea ini kebetulan banyak sudah dimakan sama belalang ya, apalagi daun muda suka kali belalangnya. Ini harus kita antisipasi dengan cara kita memberi pupuk ataupun fungisida. Kita semprotkan ke area yang dimakan sama belalang ini bukan ulat tetapi belalang ya. Belalang suka daun muda seperti ini. Dan supaya bisa subur seperti ini, berikanlah pemupukan yang cocok untuk calathea. Insya Allah dia akan tumbuh subur dan rimbun. Beserta, nah ini dia teman-teman, banyak anakannya juga. Ini rata-rata segar-segar ya. Dan daunnya pun lebar-lebar. Dan buat teman-teman semuanya, perhatikan calathea kita. Kalau ada daun yang tua, segera dipangkas. Tujuan kita apa? Supaya kita mengetahui tanda tanaman calathea kita yang lagi sakit, segera basmi atau obati ya. Basmi penyakitnya dan obati ini apa nih ya? Nah, ternyata setelah lama tidak kita periksa udah tumbuh ini. Nah, ini kita buang aja teman-teman. Ini bahaya nih ya. Kalau ada isi di dalamnya kita sudah dipatok sama apa namanya nih ya. Udah kita buang aja. Nah, itu dia teman-teman, mengetahui tanda tanaman calathea kita kalau sakit, kita obati dengan cara kita berikan vitamin ataupun kita berikan pemupukan. Dan bagi teman-teman yang ingin merawatnya supaya kalau ada daun-daun seperti ini bukan daun calathea ya, daun lain nyangkut di sini. Kalau ada daun-daun yang kering, segera digunting ataupun dipotong di mana yang sudah kering seperti ini boleh kita basmi aja. Kalau sudah kita pangkas daun-daunnya yang rusak, maka akan cantik dan segar ya calathea kita. Ini banyak daun-daun yang rusak belum sempat kita potong. Insya Allah akan kita potong ya. Kita potong supaya tidak ada lagi daun-daun yang daun-daun tua yang bisa merusak pemandangan dari calathea kita ya. Selanjutnya teman-teman, kita kendalikan hama seperti belalang atau apapun ya. Kita kendalikan hamanya dengan cara kita semprot pestisida. Itu yang sangat penting supaya tidak dimakan lagi, atau teman-teman boleh menyemprotkannya dengan yang organik. Contoh, daun pepaya di blender, air semprotan daun pepaya yang dicampur dengan lidah buaya bisa juga disemprotkan ke tanaman yang dimakan belalang ataupun dimakan sama hama ya. Karena daun pepaya juga bisa menjadi salah satu semprot pestisida organik ya. Bisa kita buat sendiri, aman untuk tanaman hias, aman juga untuk kita. Supaya jangan ada lagi seperti ini teman-teman. Ini kebetulan kita tinggalkan sudah dalam waktu yang lama, jadilah seperti ini. Ini udah mulai bagus. Kita akan menyemprotkannya lagi dengan pestisida dan mudah-mudahan bisa cantik lagi, bisa rimbun lagi jenis calathea kita semuanya ya. Dan inilah dia teman-teman beberapa cara kita merawat tanaman hias calathea. Karena tanaman hias calathea ini mudah dan praktis ya kalau kita rawat di rumah, sehingga cocok bagi yang pecinta tanaman hias. Calathea pemula pun tidak masalah, gampang dalam perawatannya. Jadi tidak susah ya, kita merawatnya aman. Dan buat teman-teman yang ingin menambah-nambah koleksi, di tempat kita banyak tersedia ya. Yang mau calathea segala jenisnya ada.
Dan inilah dia dari hasil perawatan kita, semua rata-rata pada segar-segar. Kalau ada daunnya yang menguning satu persatu seperti ini bekas tetesan hujan, dan ada paranet yang udah bolong-bolong seperti ini, jadi tembus cahaya. Makanya ada satu persatu yang daunnya agak ini ya, agak hangus-hangus gitu, contoh seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita juga harus memeriksa setiap daunnya. Kalau ada yang udah parah, kita gunting aja supaya memberikan keindahan untuk jenis Calathea kita. Oke, selesai hari ini tema kita yaitu tentang cara merawat Calathea agar subur dan rimbun dan juga sehat ya. Oke teman-teman, demikian video kita hari ini. Jumpa lagi kita dengan tema selanjutnya. Dan jangan lupa selalu merawat tanaman hias dengan cara perawatan yang benar-benar kita lakukan untuk kesehatan Calathea kita supaya tumbuh subur dan cantik seperti ini. Oke, selesai. Terima kasih banyak. Dadah.